Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Pratiwi Puto dengan NIM 941423061, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu SSI ME. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang definisi, fungsi, jenis-jenis, dan golongan pada bank. Yang pertama, ada definisi bank, di mana bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Bank didefinisikan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan wewenang untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes. Definisi bank menurut beberapa ahli dan undang-undang. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian ada menurut Jasa Keuangan Otoritas, di mana bank merupakan lembaga perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Kemudian ada menurut Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2002, di mana bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan atau financial intermediary antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Kemudian ada menurut Kashmir pada tahun 2008, di mana bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Secara etimologis, istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang, dan ada pula yang mengatakan bahwa istilah bank berasal dari kata banco yang berarti bangku, yang merujuk pada meja yang digunakan untuk melayani nasabah dalam aktivitas perbankan. Selanjutnya ada fungsi bank. Bank memiliki berbagai fungsi penting dalam perekonomian, diantaranya yang pertama perantara keuangan atau financial intermediary, di mana bank bertugas menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk keuangan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian sebagai penyimpanan dan penitipan uang, di mana bank berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan atau menitipkan uang dalam berbagai bentuk seperti rekening koran, deposito berjangka, dan tabungan. Selanjutnya sebagai pembeli dan penyalur kredit, di mana bank memanfaatkan dana yang disimpan nasabah dengan menyalurkannya kepada pihak lain yang membutuhkan kredit. Selanjutnya ada sebagai perantara dalam pembayaran, di mana bank berperan sebagai penghubung antara nasabah saat melakukan transaksi. Kemudian ada agent of trust, di mana bank harus menjadi pihak yang layak dipercaya dalam menjaga dan memelihara nilai uang. Kemudian ada agent of development,
di mana bank itu sendiri memberikan layanan yang meningkatkan penghasilan masyarakat melalui investasi, konsumsi, distribusi, dan pemanfaatan uang lainnya sehingga memajukan pembangunan ekonomi. Kemudian ada agent of service di mana bank melayani berbagai kepentingan keuangan masyarakat dengan menyediakan layanan keuangan yang maksimal dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Kemudian sebagai menghimpun dan menyalurkan dana, di mana bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam kredit atau lainnya. Kemudian ada penciptaan uang, di mana bank menciptakan uang melalui penyaluran kredit atau pembiayaan dan investasi. Selanjutnya ada pelayanan jasa perbankan, di mana bank memberikan pelayanan jasa perbankan agar masyarakat merasa nyaman dan aman menyimpan dananya. Kemudian ada sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran, di mana bank menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Dan terakhir menjadi fasilitator perdagangan internasional, di mana bank menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Nah, kemudian ada jenis-jenis bank berdasarkan fungsi. Yang pertama, bank sentral, di mana bank sentral bertanggung jawab atas kebijakan moneter suatu negara dengan tujuan menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang. Kemudian ada bank umum, di mana bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank ini menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk dan menawarkan beragam produk keuangan. Contohnya bank umum adalah BCA, Bank Muamalat, Bank Bukopin, dan Bank Danamon. Selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, di mana BPR beroperasi berdasarkan prinsip konvensional atau syariah tetapi tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR berfokus melayani usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM serta masyarakat pedesaan. Kemudian ada berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, bank pemerintah, di mana bank pemerintah didirikan dan modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungannya menjadi milik pemerintah. Contohnya termasuk Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Pemerintah daerah juga dapat memiliki bank pemerintah daerah. Seperti contohnya ada BPD DKI Jakarta dan BPD Jawa Barat. Kemudian ada bank swasta nasional, di mana bank swasta nasional didirikan dan modalnya berasal dari individu atau badan hukum yang terdaftar di dalam negeri. Bank ini beroperasi dengan tujuan mencari keuntungan. Contohnya adalah PT Bank Sentral Asia Tbk atau yang sering kita sebut BCA. Selanjutnya ada bank asing, di mana bank asing dimiliki oleh pihak asing yang memiliki cabang di negara lain. Contohnya ada bank asing yang di Indonesia itu ada ICBC Indonesia, HSBC, Bank Office Amerika, dan Standard Chartered. Kemudian ada bank campuran, di mana bank campuran dimiliki oleh dua pihak baik dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya adalah Bank Cina Trust Indonesia, Bank Mizo Indonesia, dan Bank Robobank Internasional Indonesia. Kemudian ada bank koperasi, di mana bank koperasi kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini menerapkan asas dan prinsip koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.
Kemudian berdasarkan operasional. Yang pertama ada bank konvensional, di mana bank konvensional menjalankan kegiatan usaha secara umum dengan metode penetapan harga sesuai dengan tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian ada bank syariah, di mana bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan menghindari riba. Contohnya Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada berdasarkan bentuk badan usaha. Yang pertama ada bank berbentuk koperasi, kemudian bank berbentuk perusahaan perseorangan, ada juga bank berbentuk perseroan terbatas atau PT, dan bank berbentuk firma. Nah, selanjutnya ada golongan bank, di mana bank memiliki beberapa golongan. Yang pertama itu ada berdasarkan modal inti di tahun 2020. Yang pertama Bank Buku 1, di mana modal inti di bawah 1 triliun. Kemudian ada Bank Buku 2, di mana modal inti dari 1 sampai 5 triliun. Kemudian ada Bank Buku 3, di mana modal inti dari 5 sampai 30 triliun. Kemudian ada Bank 4, modal inti di atas 30 triliun. Nah, selanjutnya berdasarkan ukuran dan skala operasi. Yang pertama Bank Nasional, di mana beroperasi di seluruh Indonesia. Kemudian bank daerah, seperti kita tahu pastinya dia beroperasi di satu wilayah atau provinsi. Contohnya bank di Jatim dan bank di DKI. Kemudian ada bank internasional, di mana memiliki hubungan atau cabang di luar negeri. Nah, kemudian ada berdasarkan kepemilikan saham. Yang pertama bank publik, di mana sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Kemudian ada bank privat, di mana sahamnya dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Nah, selanjutnya ada kesimpulan, di mana dapat disimpulkan bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat atau seperti tabungan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit dan atau investasi lainnya. Tujuannya membantu perekonomian dengan memfasilitasi transaksi keuangan dan memberikan pinjaman untuk bisnis dan individu. Ada berbagai jenis bank seperti bank umum dan BPR dengan fokus dan layanan yang berbeda.